Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan menyerah. Dalam menghadapi suatu masalah, aku dan mungkin kalian juga, ya kita sebagai manusia seringkali ingin menyerah. Dan itu hal wajar, itu hal yang manusiawi. Ya kayak aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik, aku merasa aku sudah melakukan segala cara, tapi gagal. Dan aku nggak menemukan jalan keluar gitu. Dan kalau udah kayak gitu, itu rasanya kayak kehilangan harapan gitu. Kayak aku mending nyerah aja gitu, daripada aku lanjutin dan rasanya nggak ada hasil. Rasanya hasilnya akan sama terus gitu. Tapi aku bersyukur kalau meskipun aku ingin menyerah, tapi sampai hari ini aku mungkin tidak pernah menyerah. Nah, apa yang membuat aku atau mendorong aku untuk tidak menyerah begitu saja? Di sini aku mengajak kalian untuk memikirkan sesuatu sebelum kalian ingin menyerah. Jadi setiap kali aku mau menyerah, aku mikir, kalau aku nyerah, aku gak akan jadi pribadi yang lebih baik. Ibaratnya itu seperti game. Ketika ada suatu level atau masalah gitu, musuh ya, dan kita gak bisa ngalahin dia, dan kita menyerah, ya selamanya kita gak akan naik level. Selamanya kita akan berada di level bawahnya itu. Dan kita hanya bisa naik ke level atas kalau kita ngalahin ini, ngesain ini gitu. Jadi sebelum kita menyerah, coba pikir, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak? Kalau mau, lawan, jangan nyerah. Sebelum menyerah, coba pikir, ketika kita menyerah pada suatu hal, maka apakah mungkin kalau kita dipercaya atau kita diberikan hal yang lebih besar? Ketika misalnya kita menyerah untuk ngerjain soal SD gitu misalnya ya, apakah mungkin kita diberi soal SMP atau diberi tanggung jawab yang lebih besar? Rasanya nggak mungkin. Ketika kita berharap untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar, maka ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan yang lebih kecil dulu. Ketika kita bisa menyelesaikan yang lebih kecil, maka yang lebih besar mungkin dapat kita selesaikan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nyelesain yang kecil aja, kita nggak mungkin bisa nyelesain yang lebih besar. Jadi jangan menyerah. Hal berikutnya, sebelum menyerah, aku biasanya mikir gini. Misalnya ada soal nih, atau ada masalah ya, dan aku memilih untuk menyerah misalnya. Aku mikir kalau selamanya aku akan kalah dari masalah ini gitu. Selamanya aku nggak akan nggak akan bisa menang, atau nggak selamanya sampai kapanpun ada masalah yang aku nggak bisa selesain, dan aku nggak suka itu. Jadi aku memilih untuk nggak menyerah karena aku ingin menyelesaikan masalah itu gitu. Aku ingin menang atas masalah itu. Nah, ibaratnya seperti game tadi gitu. Misalnya ada 100 level, tapi kalian stuck di level 60. Kan masih banyak banget tuh level di atasnya. Ya, kalau aku sendiri, aku nggak mau gitu, kayak berhenti di level 60. Aku mau sampai level 100, sampai maksimal, sampai selesai gamenya. Jadi, ya, aku nggak nyerah. Dan rasanya nggak enak gitu kalau misalnya ada level di atasnya, tapi berhenti di level 60 karena aku males, atau karena aku takut aja, atau karena aku merasa nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya bisa, cuma aku takut mencoba gitu. Aku lebih memilih untuk menyerah. Jadi, jangan menyerah. Sebelum kalian menyerah, coba kalian pikirkan segala pengorbanan kalian selama ini. Kalian sudah mengorbankan energi, kalian sudah mengorbankan uang mungkin, kalian sudah mengorbankan waktu yang nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Dan kalau kalian nyerah, ya pikirkan gitu. Kalian sudah membuang semua itu, kalian sudah mengorbankan semua itu, lalu kalian menyerah. Apakah kalian rela? Apakah kalian mau gitu pengorbanan kalian sia-sia begitu saja? Kalau aku sih nggak mau. Jadi ya aku berjuang terus gitu. Aku lanjutin daripada aku menyia-nyiakan itu. Akhirnya aku lanjutin, dan ya aku bersyukur kalau aku nggak berhenti gitu. Aku bersyukur kalau aku terus lanjutin, dan ya hasilnya ada gitu. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi berusaha terus, meskipun terlihat mustahil, terlihat susah, tapi ketika kita berusaha, maka akan terjadi. Entah kapan, pasti ada hal positif, pasti ada hasil yang baik yang menanti kalian di depan sana. Jadi jangan menyerah. Berikutnya, sebelum kita menyerah, coba pikirkan orang-orang, keluarga kita, teman-teman kita yang telah mendukung kita selama ini, yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kita. Kalau kita menyerah, ya pasti kita mengecewakan mereka. Pasti kita membuat mereka ya kecewa lah gitu. Mereka juga sudah mengorbankan waktunya, memberikan support yang besar, tapi masa kita berhenti gitu. Jadi aku sih memilih untuk gak menyerah dan gak mengecewakan gitu. Jadi ya aku terus berjuang. Pun misal hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, meskipun kita gagal, tapi kita gagal bukan karena kita menyerah, tapi kita gagal memang karena itu jalan dari Tuhan gitu, bukan karena kita menyerah. Dan aku yakin orang-orang yang mendukung kita
tahu gitu kalau ya dia gagal karena bukan dia tidak berusaha, tapi dia gagal karena ya memang susah atau memang bukan jalannya di situ gitu. Beda dengan kalau kita gagal karena kita menyerah begitu saja. Jadi jangan nyerah. Nah jadi gitu guys, sebelum kita nyerah, sebelum kita kepikiran untuk berhenti berjuang, pikirkan kerugian-kerugian yang mungkin kalian akan sesali ketika kalian berhenti. Karena jika kalian sudah memutuskan untuk menyerah, maka itu susah gitu untuk balik lagi. Nah jadi kalau kalian nggak mau menyesal, coba kalian pikirkan dulu. Kecuali emang kalian sudah benar-benar memikirkan baik-baik dan kalian sudah siap untuk menerima resikonya, oke kalian boleh menyerah. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu untuk berhenti, aku saranin jangan menyerah, terus berjuang. Nah aku pernah nemu satu quotes yang menurutku sangat bagus dan sangat memotivasi aku juga, tapi aku lupa dikatakan oleh siapa. Kira-kira quotes-nya kayak gini, jangan pernah menyerah karena sesungguhnya kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan, seberapa dekat kita dengan keajaiban, dan seberapa dekat kita dengan versi terbaik dari diri kita. Coba kalian lihat gambar ini. Tinggal sedikit lagi dia berusaha. Dia menemukan harta karun. Tapi dia memutuskan untuk pergi. Dan aku yakin kalau dia tahu ada mutiara di situ, dia akan menyesal seumur hidup gitu. Nah seperti itu guys. Kalau kalian nggak mau menyesal, kalian terus berjuang, terus jangan menyerah gitu. Kalian bayangin kalau ada mutiara yang menanti kalian, ada hasil yang baik di akhir perjuangan kalian. Meskipun sekarang belum kelihatan, tapi kalian percaya itu dan kalian terus lakukan bagian kalian. Kalian jangan menyerah dan suatu saat kalian akan sampai kepada harta karun tersebut dan kalian akan bahagia. Kalian akan bersyukur kalau kalian tidak menyerah. Nah, terakhir, kita semua pasti tahu Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah penemu lampu pertama di dunia. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, Thomas Alva Edison baru menemukan lampu pada percobaan dia yang ke-1000 kali. Bayangin kalau dia berhenti di percobaan yang ke-999. Maka mungkin sampai saat ini lampu belum ditemukan, atau mungkin sampai saat ini teknologi nggak akan semaju ini. Jadi sekali lagi, kita benar-benar nggak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan, seberapa dekat kita dengan keajaiban. Jadi jangan menyerah, terus berjuang. Oke, jadi sekian video kali ini. Silahkan share video ini dimanapun dan kepada siapapun. Semoga video ini semakin bermanfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.